Shalom, saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, yang menjadi kekuatan dan inspirasi dalam hidup kita, tertulis dalam Injil Markus pasal yang kedua ayat 17. Tetapi baiklah, saya akan membacakannya mulai dari ayat 16. Mari kita simak dan renungkan firman Tuhan demikian. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Alai diida akasi boto surat nasian pariseido ibana mangan raponaka perdosa dohot si jalobeo. Gabe didok nasida matuak kasih siani. Manga minum do ibana hape raponaka si jalobeo dohot perdosa. Alayu begi Yesus ninna mamadok nasida. Apala narikot dia kana hisar padauli dia kana hasitad do. Dang naro ahu majou akka partigor akka pardosa do. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, tidak sulit memahami maksud pernyataan Yesus tentang siapa sesungguhnya yang memerlukan tabib. Bukan orang sehat, tetapi orang sakit. Dalam konteks rohani, kita mengerti bahwa Yesus datang bukan hendak memanggil dan menyelamatkan orang yang benar, melainkan memanggil dan menyelamatkan orang berdosa. Ketika Yesus singgah di rumah Matius, si pemungut cukai, dan makan bersamanya, dianggap sebagai kenajisan oleh ahli Taurat dari golongan orang Farisi, karena pemungut cukai dianggap sebagai orang berdosa, sekaligus dibenci karena mereka dituduh sebagai antek-antek pemerintah Romawi yang menjajah mereka. Bagi mereka, apa yang dilakukan oleh Yesus itu tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang rabi. Itu adalah sebuah kenajisan. Saudara-saudariku, cara berpikir ahli Taurat dari golongan orang Farisi yang demikian ini boleh jadi mewakili cara berpikir banyak orang beragama saat ini yang menganggap bahwa berbaur dan bergaul dengan orang-orang yang secara sosial mendapat stigma atau label sebagai orang berdosa adalah sebuah kenajisan, sebagai kesalahan. Banyak orang yang ketika sudah merasa dekat dengan Tuhan melalui aktivitas bergereja, merasa sudah menjadi orang yang agamis, menganggap tidak layak lagi bergaul dengan orang-orang yang disingkirkan secara sosial. Dengan cara yang tegas, Yesus mengecam cara berpikir seperti ini, sekaligus menegaskan bahwa gereja justru harus menampilkan diri sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong dan memulihkan hidup orang-orang yang disingkirkan di dunia sosialnya karena perilaku atau profesi mereka. Orang percaya adalah alat Tuhan untuk mengabarkan sukacita seperti kehadiran seorang tabib bagi orang-orang yang sakit. Kita dipanggil untuk menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan, sehingga semua orang merasakan sukacita karena merasakan penghargaan dan penghormatan yang sama. Ini tentu semata-mata bukan hanya berbicara tentang keselamatan mereka, melainkan juga berbicara tentang keselamatan diri kita sendiri. Karena dengan membuka hati kepada mereka-mereka yang dianggap sebagai orang berdosa, kita sudah melakukan misi gereja menebarkan terang. Melalui nas ini, kita juga diingatkan supaya menjadi orang-orang yang inklusif, yang terbuka kepada semua orang. Jangan pernah merasa diri lebih hebat, lebih istimewa dari orang lain. Ketika sudah rajin ke gereja, sudah ambil bagian dalam aktivitas dan pelayanan gereja, nyatakanlah hidup keagamaanmu yang baik dengan berusaha menolong orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan.
orang-orang yang sakit secara rohani, yang lemah secara rohani. Kita harus meneladani Yesus yang hadir untuk orang-orang berdosa yang sakit secara rohani. Sebab untuk itulah kita semua dipanggil. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya.